Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas Mazawa 3 ingin menjelaskan tentang karakteristik dan rancangan bangunan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Falah melalui satu tatanan hidup yang baik dan terhormat. Yang kedua, tujuan falah ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro dan dunia akhirat. Yang ketiga, tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahatan. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, adil. Yang ketiga, khilaf. Yang keempat, nubuwah. Yang kelima, takaful. Yang keenam, ma'ad. Tauhid, pondasi ajaran Islam, tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah. Segala aktivitas manusia ada hubungannya dengan sumber daya dan muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Adil, nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Keadilan adalah suatu keadaan di mana terhadap kesamaan perilaku di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Khilaf, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengkhalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Dalam makna sempit, khalifah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan maslahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Nabuwah, Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Sifat-sifat utama yang harus diteladani: sidik, amanah, tabligh, patonah. Takaful, Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Konsep takaful, konsep penjaminan oleh masyarakat, merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat non-material. Yang terakhir adalah ma'ad atau hasil. Arti ma'ad kembali, membangkitkan, imbalan, ganjaran. Motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba dunia dan akhirat. Karena itu konsep positif mendapat legitimasi dalam Islam, dalam kurung Imam Ghazali. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kerja. Yang kedua, kepemilikan multijenis. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, efisien. Yang keenam, profesional. Yang ketujuh, kecukupan. Yang ke-8, pemerataan kesempatan. Yang ke-9, kebiasaan bertindak atau berusaha. Yang ke-10, kerjasama. Yang ke-11, persaingan. Yang ke-12, keseimbangan. Yang ke-13, solidaritas. Yang ke-14, informasi sistematik. Baiklah, yang selanjutnya adalah kerja. Islam memerintahkan setiap manusia beribadah sepanjang hidup. Islam membagi waktu menjadi 2, beribadah dan bekerja mencari rezeki. Yang ketiga, kerja adalah pemanfaatan sumber daya. Dan selanjutnya adalah kompensasi, yaitu prinsip kompensasi adalah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja, pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak mendapat imbalan. Setiap pengurusan sumber daya harus mendapat sanksi. Dan selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi umumnya adalah kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan maslahah paling tinggi atau efisiensi alokatif. Efisiensi teknis adalah kegiatan yang menghasilkan output yang paling banyak dan berkualitas.
Selanjutnya, profesionalisme. Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisiensi. Kecukupan. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Pemerataan kesempatan. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan individu atau kelas dalam masyarakat. Kebebasan. Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk memiliki sumber daya, pengelolaannya, dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan. Kerjasama. Manusia makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia tidak dapat mencapai tujuan hidup dengan sendiri. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain serta akan menciptakan sinergi. Persaingan. Islam mendorong manusia untuk melomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Keseimbangan. Keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atau kondisi saling meridho. Solidaritas. Solidaritas mendukung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Informasi simetri. Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap makhluk atau setiap pihak tidak dirugikan. Basis kebijaksanaan ekonomi Islam. Penghapusan riba. Arti riba, ziyadah, pertumbuhan, tambahan, dan kenaikan. Perkembangan zakat. Zakat pada dasarnya adalah sebuah sistem yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Selanjutnya, pelanggaran yang haram. Dalam Islam, segala sesuatu harus halalan thayyibah, benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Islam mengharamkan transaksi karena 3 hal. Yang pertama, mengandung unsur atau potensi ketidakadilan. Yang kedua, melanggar prinsip saling ridho. Yang ketiga, pembuatan yang melanggar harkat manusia atau alam semesta. Pelanggaran gerahar. Gerahar atau disebut resiko atau ketidakpastian. Gerahar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah perjudian. Gerahar menciptakan instabilitas dalam perekonomian. Implikasi gerahar. Dihapuskannya kegiatan spekulasi dan perjudian. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.